Hari ini bersama saya hostnya Egar dan seorang orang ganteng dari Bodoh. Tamban. Orang aneh. Orang ganteng dari Tamban ada Ari Ajaki. Mantap. Ini dia jujur aja nih episode pertama Ari lah. Iya. Kolaborasi media dan Pokoknya harus FYP kita. Harus FYP gila harus yang kayak minimal likes-nya tuh 157.000 lah. Iya, Kami sudah menargetkan lah. Terus juga Barat Banar. Terus juga Nih host kada prepare ya. Kada prepare. Jadi, Aneh banget. hari ini juga lah orang stand up lah dan tadinya hanya Raja menjuarai Woi. pementasan itu apa sih pementasan lah lomba stand up comedy. lomba stand up comedy yang diadakan di dinas apa? Apa? Aneh inget BPMP Kalsel. Oh. Itu jadi kayak pendidikan di Kalimantan Selatan. dan nyawa juara lah. Harapan 2 aku. memang benar-benar harapan. Harapan 2. Jadi juara harapan 2. Jadi kisahnya kayak apa? Makanya itu sebenarnya. Nah, kisahkan dulu. Jadi kok itu tuh per kategori padahal. Iya. Mahasiswa lawan guru. Ah, Aku nih kategori mahasiswa, 4 aku mahasiswa daftar. Set 4 daftar. Batu datang aku TM. Kau nih lo, Bu, yuk peserta mahasiswa berapa? Berdua. Iya, Bu. Oh, pasti menang. Menang gitu. Hadiahnya 500.000. Iya kah? Iya. Juara 1. Juara 1 500.000 nih aku. Kada aja tapi digabung. Timbul digabung aku. Lawan guru. Lawan guru. Gurunya berapa ikung dulu? Gurunya 14. Bungul. Kami berdua. Aku maunya kok tiba-tiba aku harus melawan guru-guru kocak. Anjingnya. Tapi menurut Jawa Cina, guru-guru yang tampil tuh lucu ada? Sambat aja Ria. Ini kita terbuka gitu. Kayak balah ya ada yang lucu. Ada yang lucu tapi Yang lucu terasa Sidin. tapi ada yang lucu. Yang juara 1 tuh ibu-ibu headliner tuh lucu banget. Iyalah. Sidin membahas masalah ini kekanakan Wahini tuh kadeda yang Wahini kayak alisnya kayak parang di Sidin. anjing alis kayak parang tuh kayak bener. Iya mungkin kada tahu alis kayak parang tuh kayak bukan itu loh bentuk parang tuh iya. anjir ya kok. Sidin ngisahkan juga lawan ini sekolah Sidin tuh mistis. Jadi Sidin ngajar muridnya 28 tiba-tiba ada 29 di sini. Satu ini siapa? Gokil pada premis Sidin gara-gara apa namanya di belakang Sidin tuh kuburan. Oh. Jadi aku kata papa Sidin juara 1 dasar lucu Sidin. Memang lucu lah. Ibu-ibu headliner tuh jam tampil terakhir. Wah gila memang baju headliner lah. Headliner bro. Gila. Juara 2 juara 3 aja bang? Juara 2 juara 3 buan komik juga, buan stand up juga. Buat stand up juga, ibu-ibu juga. Buan stand up, buan komunitas. Siapa ibu-ibu di komunitas? Ya kalau ada komunitas apa kayak itu Karang Taruna Komunitas kompleks ibu-ibu. Idin gitu. Dan ini episode pertama lah kita mengundang Ari. Sebelumnya Anda kenalkan buhan kantor sini juga ada namanya Bang Adit lah. Oke. Sekarang jadi operator kita. Kita sebelumnya pendengaran dan Bang Adit tuh kayak kita mikirkan konsep di Bang podcast nih Bang Jang. Kalau Egar aja, sini kan ketujuh nonton tretan muslim gitu. Oke. Kalau Egar ada terpikir anak boy mutan gitu. Lu mikir pulik tuh lah. Kemana tapi cari mutan gitu. Batu nyawa mau undang ndak nyebatin Ada ini maksudnya ini orang nak ngundang buan stand up dulu nah. Oke. Habis buan stand up aja mutan. Yang kawas stand up. Iya. Tapi aku jujur agak risih juga mulai tadi ada timbangan. Nah, ini kan tahu lancar. jadi aku udah libra makanya harus ada timbangan gini. Di belakang timbangannya yang ada tuh yang berkilo tuh, kalau sih yang ada besi itu. Oh tahu. Ada anjing. Aku melihatin kayak timbangan yang pahala dosa gitu. Ada selalu padang mahsyar Bang, ada harus. Yang 4 stand up dari tahun berapa, Ri? Aku buat stand up awal mulai aku stand up lah aku tuh SMA 2000 kadinget aku 2017 atau 2018 tapi belum masuk komunitas. Oh, masih nangnya kesana kemari gitu kan. Nah, stand up di sekolah. Oh. Tapi sekolah tuh ada stand up, ada Bakisa Bahasa Banjar lah. Bahkan ada lomba SMB mun di sekolahan itu namanya Semadama Mencari Bakat. Oh. Lihat tuh orang-orang yuk. Jangan tampil-tampil, aku hendak tampil nih, tapi bingung tampilkan apa. Nonton aku komik yang favoritku tuh yang ku ikuti sampai sekarang tuh Indra Jagel loh, dengan cara sketsanya. Jadi aku agak gemar banget. Sampai aku jadi ya aku stand up juga. Ada lucu.
diingati buan sekolah sampai lulus. Bawa anjing juga kan lucu gitu lah. Lucu aku. Imbah tuh nekat pulang ada di Kimol Banjarbaru. Kompetisi stand up komedi. Gila. Daftar 50.000. Bayar nih nyawa nih. Ngundang ke kawanan seberatan sekelasan. Misal Anda menang, udah bayar ibunya. Keren. Kada lucu juga. itu semuanya dikatakan Jerman jadi Kimo dia enggak lucu soalnya. Sampai jurinya tuh nyamet kayak ini. Aku sampai saat ini aku ingat jurinya. Nih Jar, kalau gantilah peserta lain Jar. Cukup. Ingat banget tuh. Itu jurinya. Jurinya itu 2018 kan stand up comedy di Kimol tuh. Mbak tuh sampai ditegur kawanku yang sekarang kan alumnian lo tetamu pulang. Jadinya ada nonton open mic aku. Habis itu ini coba open mic. Nisah kan aku. Ari ini Jar bahari materinya yang kene-kene aja. Supan kami itu aja. Ini tuh kan ada 4 komunitas aja, tapi langsung kompetisi aja. Harusnya kamu tuh sadar diri. Dan pasti gila aja tuh. Nah, dia pasti bongol kawan ini, tapi bujur. Nah, 2019 hanya 4 komunitas gara-gara lomba di Gadget Mart. Dari situnya mulai kayak kayaknya ndak di Gadget Mart lucu. Lucu lah. Lucu hari pertama 2 kali tampil. Jadi hari kedua esoknya lo kada nyapakan materi. Apa ini bawa anjing? Anu aja. Tidak. Goblok. Hari pertama tapi lucu karena enggak ada ekspektasi bakal menang. Jadi, di situ disuruh join komunitas sampai ini, alhamdulillah. Berarti dari dulu tuh sudah kayak terinspirasi karena komikanya atau merasa anda lucu kayaknya harus sampai stand up. Kadang hendak merasa harus kebisaan yang simple. Aslinya sih sebelum udah kebisaan sama sekali. Kada bisa alat musik kada bisa ibaratnya apa. Cacat gitu kan. Masih berjalan berarti satu lah. Nah, pokoknya kayak kan stand up comedy ini dulu pikirannya kan cuma modal mikrofon aja bukan dir kayak gitu nah. Sekalinya kada aja sulit juga. Seni yang cerdas juga. Iya, bujur. Ndak kan 4 stand up juara jadi buat kawan-kawan 4 komunitas. Tapi lebih rawas Ari 2019 ndak gabung tuh 2022 kalau nggak salah. Dan memang pure anak belajar loh, maksudnya pas sudah terjun tuh kayak anjing stand up tuh tidak semudah yang dikira lah. Ikan bayangkan ikan berdiri di atas panggung sendiri pegang mikrofon dan ikan punya job desk kan harus molah tertawa orang yang di hadapan ikan tuh ngalih sumpah. Gokil sih. Tapi seru sih. Seru. Kalau misalkan kita tuh sudah kayak dapat tawanya tuh kita tuh sudah hype tuh. Saya paling lucu sedunia kayak. Gokil. Tapi misalnya ngebom kada lucu lalu supan banget rasa anak bulik langsung. Anjing. Sumpah kayak udah pernah posisi yang kada lucu tuh kayak lain jalan dapang nih. Jangan kada usah open mic tadi. Jangan juga ditambang kan. Nyata jatuh. Aduh. Tapi nyawa optimis lah kayak nyawa sekarang sudah bisa tujuan lo kayak. Nyawa seorang komika, tapi ada nggak sih? Anda harus merambah ke panggung suci misalkan nyawa ada tujuan atau impian itu lah. Tujuan atau impian kayaknya kalaunya hampir semua komik kayaknya keinginan suci itu suci ataupun kompetisi nasional tuh kayaknya ada loh ya. Keinginan utama bukan komika tuh ya. Hampir semua dan 2022 kalau kada salah yang audisi ya di Banjarmasin tuh 2 kali kan audisi yang Suci 9 sama Suci 10 dan yang pertama kali ikut di Suci 10 kemarin 2022 kalau kada salah lah di Wetland. Ikut lo jurinya tuh Rigen lawan David. Anjir. Wah, gugupnya tuh gugup yang beda pernah kita rasakan di open mic. Padahal yang menonton bertiga itu lah. Ibaratnya penontonnya ada. Yang nonton bukan komik-komik. Oh iyalah, komik-komik peserta yang mau audisi. Dan di luar provinsi. Jadi provinsi terdekat kayak Kalimantan Selatan mau audisi ya ke Banjarmasin kayak Kalimantan Utara semalam Kalimantan. Tim lah, lucu-lucu pulang. Jadi kita tuh yang ditonton komik jadi gugupnya anjing. Dan kesulitan kita bukan Banjar lah itu bahasa, bujuran sumpah. Bahasa karena kan audisi ini harus bahasa Indonesia loh. Jadi kita tuh selain membadani itu menghafal materi kita. Kita tuh harus juga membadani dalam bentuk bahasa Indonesia.
Wah gila. Anjir, jadi menurutku lumayan sulit lah untuk orang Kalimantan gitu nah yang dasar bujurnya tuh Banjarnya tuh Banjar Banar gitu. Itu loh. Iya, jadi kayak kadang di Indonesia kan tuh ngalih Banar anjir. Iya. Jadi aku alhamdulillah assalamualaikum aja belibet. Assalamualaikum ya. Gugup aku. Dan aku terasa udah dikat regen anjir. Ya makasih aja. Oh langsung itu. Yang lain di komentari aku dimakasih. Dan aku terima ini dasar aku belibet gugup aja. Oh iya. Anjir. Dan itu perdana. Tapi enggak berasa aja Bang. Kayak nyawa stand up berbahasa Indonesia dan stand up berbahasa Banjar tuh kayak beda banar gitu nah. Beda banar. Kita terlalu nyaman di Banjar dan memang orang paham di Banjar. Jadi menurut Anda misalkan kita harus membawa ke suci, kita harus membawa seluruh materi yang benar-benar berbeda, atau nyawa harus transisi yang benar-benar berbeda gitu lah. Jadi kan ada sekedar perubahan bahasa aja, tapi perubahan pembawaan gitu nah. Dan lucu bahasa Banjar belum tentu lucu di bahasa Indonesia. Kayak materi ndak ada ini paman dudu jimus. Kisahkan. Paman dudu jimus, jibus bahasa Banjar itu kan lucu loh. Di Indonesia kan bahasa kuyuk atau bahasa sekali. Memang ada beberapa diksi-diksi. Iya, memang ada beberapa diksi-diksi Banjar yang ada di bahasa Indonesia ya. Iya. Kayak tujuh ramba. Ya itu adalah tujuh ramba bahasa Banjar. Bahasa Indonesia. Tajungkang. Tasumbalit, Tabarusuk. Tapi Tabar. Nyawa adalah bisi satu beat pamungkas. Anjing lah, kenapa jadi tembak kayak ini? Ini membuktikan nyawa bahwa nyawa stand up komedian yang berkualitas dan ganteng kayak gitu. Bodoh. Sebit anu. Sumpah kada inget nah apa yang paling pamungkas lah. Jadi kan ada yang ini paling lucu. Sesuai tempat biasanya. Sesuai apa yang hendak dibawakan. Misal di hadapan kita ini bukan kolonel. Jamaah guru bahit misalkan. Jamaah guru bahit. Ada aja satu. Kayaknya di jamaah guru bahit itu bukan yang lucu Bang nah. Kira-kira aja dah. Ada aja materi yang bisa nyoba di open mic deh. Yang materinya yang waktu nyawa di Kalteng. Materi nabi sujud jangan. Ada kawan sujud sini. Anu aja deh materi yang jimus tuh aja dah. Satu beat gitu nah. Beat andalannya. Beda nih pressure-nya anjir. Saat ini cuma podcast pendengaran kita berdua, Bang. Enggak. Ini kok bina timbangan ke tetap. Mau ada timbangan tuh timbangan. Oh ini aja materiku yang hanya-hanyarin aja lah. Tapi kada tahu nih lucu atau kadalah yang bulan puasa. Oh iya. Ya bulan puasa. Ini kita ada beban lucu atau lucu. Ada beban lucu kan ditampar Adit kan. Jadi bulan puasa. Jadi aku ini kan anak kos ya, Pak. Iya. Sebagai anak kos ini aku tuh rancak benar kayak buka di masjid. Dibuka di masjid. Tapi aku muar benar orang nang buka di masjid tapi kada ingat. Yang ibaratnya nasinya 2 rangsang. Iwak ayamnya 3. Semangka pun orang diambilinya. Ini orang begoy di privat biasanya. Ya aku ada masalah makan di masjid itu sepuasanya ya lah. Tapi ini masalahnya semangka aku yang diambilnya. Coba. Benar aku. Pernah aku tetamu lah datang si Din. Tak je hadapan aku. Ambil rangsang nasi. Bak. Harusnya kan langsung nasi itu bagi 2 loh aku. Tuh timbul sorangan si Din lo joko rakus banar. Akhirnya aku ke masjid lain gitu lah supaya kada tetamu si Din. Masjid lain aku. Terus ke masjid lain ada pulang si Din. Karena aku tagur ya paman gitu. Pian yang di masjid sana kah aja. Kenapa ada di masjid sini? Oh iya ding, aku study tour. Itu jadian sedikit aja gin. Gila itu beat bodoh. Itu bagus beatnya. Itu ada aja bulan puasa aku mulai berapa bulan puasa ini. Aslinya nyobakan di mana tuh, Ri? Ada buakan di mailbox di acara pasar Ramadan. Enggak, pasar Ramadan. Itu bawa taruh lari atau simpen soalnya kan di Ramadan loh. Itu di Ramadan jadi setiap Ramadan jadi ini tuh maulah materi itu tergantung hype. Misalnya kayak zaman politik loh. Apa yang rame gitu lah. Ya zaman politik semalam bahas masalah politik. Bawakan enak. Gair
Ini aja premisnya nih kan Daniel orangnya jujur aja 02 benar. Iya, oke. Sedangkan Mama Ban Dani 01 benar. Nice. Nah, jadi aku tuh saban hari kayak dipadahi milih 01. Aku takut nih lo alasannya kenapa mah milih 01. Jadi sidin aja. 03 ada Nini penyarikan. Ada apa? Nini penyarikan di partai. Siapa nih? Ini penyarikan siapa? Dari situ aku kenapa kada 02? Padahal 2019 milih itu. Kenapa kada 02? Wakilnya bingung nih. Maksudku kan 01 kada kok kebingungan. Oh kada nak 01 batukan. Jadi mengutamakan penyakit juga. Jadi aku memang menyesuaikan tema lah. Tema misal lagi hype apa. Jadi misalnya kayak diundang orang misalnya menjawab gitu ada aku ada ya. Juga tentang tema politik ya. Politik. Oh ya tinggal. Pas Ramadan. Misalnya ada yang udah ada nama yang menonton nama bari aku nah. Misalkan temanya Hari Waisak gitu. Hari Waisak. Jangan mikirin materi apa. Mikir. Hari Waisak. Tapi metodenya nulis kayak bari biasanya apakah kayak harus ini kayaknya lucu nih tulis atau misalkan ada teknik atau perumusan penulisan materi. Kalau dulu tuh dasar bujur kayak kita tuh kosong lalu lo kayak kadeda yang jadi patokan, tapi sekarang ada patokan selain yang pertama yang udah jelaskan tadi lo. Gaya itu Indra Jegel itu favorit dalam stand komedi dalam pembawaan karena main sketsa benar. Iya. Jadi kayak kita kalau membayangkan dan mengikuti sketsanya. Tapi untuk penulisan dan ngikuti lagi ini gaya Ridwan Remin. Tapi untuk cara stand up komedi bukan aku benar Ridwan Remin, Indra Jegel benar, tapi cara nulisnya aku ngikutinya. Jadi strukturnya nulis ngikutinya itu ada di YouTube-nya, inya berbagi gitu dan aku lakukan sampai sekarang pola penulisannya kayak gitu. Oh itulah. Dan nemu alhamdulillah. Jadinya kada apa ibaratnya kayak kada mikir lagi misalkan bahas ini polanya sudah ada, rumusnya sudah ada, tinggal ikuti di situ lah. Iya, tinggal soalnya dari masih kayak ini dibawa kemana ya lah enaknya udah selalu itu kayak misalkan udah dapat opini lo atau dapat set dapat apa sih namanya sebelum set up tuh premis misalkan udah dapat premis gitu loh udah selalu mikir kayak ini dibawa kemana ya lah gitu. Nah jadi dia masih mikir gitu tapi menurutnya performa anda kayak apa bila anda stand up? Gila lucu banget. Terus lagi kita ganti topik aja gitu. Gila lucu banget. Tangsat. Terakhir kali semalam tuh Eger stand up lampu 2 pecah. Kadang kayak itu bengong tuh namanya gempa banget. Itu lebih ke bencana alam bangsat. Aduh, tapi kita ada kemarin itu di Kontinum ya lah. Kita ada ngisi di Kontinum. Pokoknya ada beberapa stand up komunitas stand up komedi Banjarmasin dan Banjarbaru ini selalu ada kegiatan. Contohnya setiap tuh ada show yang komunitas apa namanya? Mini show itu tiap apa? Beberapa bulan sekali aja. Ya, mini show beberapa bulan sekali. Belum lagi kadang beberapa komikanya itu bikin special show. Sekarang nih ada komika Banjarbaru namanya Agus lah. Anak bola mini show apa itu namanya? Special show namanya Unpopular. Ya, betul. Habis tuh kemarin tuh kita ada showcase juga bareng collab bareng sama salah satu kafe namanya Kontinum. Jadi itu tiap beberapa bulan juga. Jadi tiap beberapa bulan atau tiap sekian bulan kayak itu kita selalu ada kegiatan, kita selalu ada show. Yang rutinnya itu open mic ya loh. Yang rutinnya itu open mic setiap malam apa? Kalau di Banjarmasin malam Sabtu ini. Malam Sabtu. Di Banjarbaru malam Minggu. Ya, dan itu selang-seling lah misalkan minggu ini di Banjarmasin, minggu depannya di Banjarbaru kayak gitu. Nah, dan open mic ini bebas lah, kada selalu harus komika. Jadi misalkan Bu Andika merasa, udah lucu banget di tongkrongan nah. Gila, kayak Egar. Ada bangsat. Udah lucu banget di tongkrongan nah, coba stand up dulu. Kada banyak kan apa lucu, paling ditendang buahnya di butuh. aku dari tadi tuh menahan nih udah pandiran yang kayak ini. Ini kan disensor ya. Aneh. Bujur-bujuran aman, keluarkan ya. Bujur-bujuran disensor. Peler. Atau ada tuh. Kan disensor tuh. Tuh karena kami klip lah ini.
Ibu pada disensor. Jadi menurutnya mana nih? Kayak Pak studio kami. Gokil. Ini berarti episode pertama ya lah, dan aku apalah benyala kan TV. Kau benyala tapi saat ini mah cucukannya belum lagi kita basah. Untuk rencananya tuh ya kami tuh hendak kayak mengklik apa sih namanya cuplikan-cuplikan stand up ikan tuh di TV tuh. Tapi karena sambungannya pendek loh, jadi kayaknya bahasa gitu. Cuplikan berlebihan banget kayaknya. Karena ada cuplikan ikan ya, di ada. Instagram, di TikTok, nah jadi anak tapi kena ditambah stop kontak sini lawan. Kenapa jadi matur ruangan di podcast kayaknya? Kan memang supaya lebih berkreasi gitu nah. Ini timbangan Libra nih kan kami anak di muka sini ya. Nah, ada jano kupu-kupu. Kita komentari aja beratanya. Ya, TV-nya LG lah. Ya, LG 32 tuh. Yang pikiran anak bawa bulik pas Gucci itu lah. Ada. Aneh bener. Aduh, tapi tujuannya apalagi Ri? Misalkan kayak cita-cita kah atau apakah atau misalkan dalam dunia stand up kayaknya ya. Dalam dunia stand up sebenarnya kalau aku lah kada fokus benar gitu nah. Awak kayak jadi self healing juga sebujurnya. Karena komik nih wah ini banyak udah ribuan yang di nasional, bahkan kada masuk suci pun bisa naik karena entah itu konten atau apa ya. Dan kabarnya kita nih komika lah berusaha untuk lucu, tapi misalkan di sesi nasional yang kada 4 suci itu banyak yang lucu. Kalau misalkan kita lucu lah, banyak banget anu lucu. Makanya Bu Hanika mencari brandingan yang lain gini kalau misalkan kecuali memang hendak self healing gitu nih anak beramian ya. Tapi kalau ibarat jalannya lo ada audisi, jalannya lolos audisi, entah itu kita kada tahu ya lo nasibnya lo terkenal kah atau apa. Berarti memang sudah di situ. Tapi kalau itu dijadikan tujuan utama untuk pekerjaan atau apa kayaknya agak sulit. Tapi kadang menutup kemungkinan, cuman kami bilang aja susah karena tiba kayak Ari, kayak aku dan kawan-kawan komika lain di stand up tuh sudah pernah mencoba dan memang susah banar kayak itu nah, memang ngalih lah. Iya bujur. Tapi kada ada salahnya untuk mencoba. Bujur. Ini mau ngomen pas komentarin beneran bantal matahari. Mantap lah bantal di kayak ke kursi hitam putih ya. Iya. Kursi hitam putih. Ya, mana tukang pianonya guys. Kita cerita sedih biasanya ada annya. Kita boleh cerita sedih ya, Ri. Nah, hubungan ini kada ada konsepnya alur podcast jadi. Memang ngalur aja. Cerita sedih. Oh, sedih. Apa ya dulu? Apa ya? Oh ini aja Jin. Masalah stand up. Masalah stand up nih kan. Yang menurutnya kayak anjing lah menurut stand up kayak ini. Oh ini aja pengalamanku. Aku pernah stand up jujur. Pernah stand up sampai Barabai kandangan. Geser 4 lomba. Dan tau lah. Aku modal nekat guringnya di masjid. Wih gila. Guring malam ini. Guring malam. Jadi malamnya aku jadi musafir. Musafir kafir. Kenapa? Jadi unta ya lo. Mau tongkat gitu. Nah itu aku pernah pengalaman sekali. 2 kali. Pertama yang aku nekat banget tuh ke Barabai. Habis hanyar nih kah lain? Lain itu lawas. Itu belum masuk. Itu habis itu yang kedua yang hanyarnya ya di kandangan. Sama-sama guring di masjid. Sama keduanya guring di masjid. Di hibut nyamuk. Nyo kepikiran ada Oyo Red Doors gitu nah. Nyo kepikiran guring sana lah. Kada worth it ya? Kada worth it. Habis duitnya gesan itu aja. Baik gesan be hidup. Nyo kada kayak di pangkung kaum gitu nah kada lah. Kada aku mangkung kaum. Tapi nyo guring di halaman masjid gitu kah? Guring halaman masjid. Karena memang ku jadikan materi. Jadi pas lomba, nah kan aku nih dari Banjarmasin, aku nih musafir kafir gitu. Guring di masjid tapi kada sembahyang gitu. Bangun-bangun lo mau apa sih mau lihat gitu. Jadi alhamdulillah menang tuh bukan karena lucu tapi karena iba. Baru sudah guring di masjid kan. Menangkan kayaknya. Yang paling tolol itu yang pertama tuh di Barabai. Kenapa jadi guring di masjid? Karena sistem di sana itu 2 kali tampil bepinal. Jadi misalnya kita lucu lo masuk final, tampil lagi isuknya. Jadi harus 2 materi. Nah, kebetulan kedua lomba yang kusasahi ini masuk final dan alhamdulillah berhasil aja tuh kan.
kan yang Barabai dulu lah. Yang Barabai ini tuh aku berdua dengan kawanku. Jadi pokoknya siapa yang ku bawa ini ibaratnya aku tanggung gitu nah. Bukan ibu modal aku, modal bensin apa segala macam. Tak, alhamdulillah menang tuh juara. Duitnya kalau kada salah kayak 3,5-an aja juara 2 tuh yang di Barabai. Ya 350 lawan Piala ya lo. Pulik nih, set ke Banjar, arah Banjar, malam tuh juga daripada guring masjid pulang. Tak jangan lupakan. Pacul kenal pot kami. Anjing. Tak kipai piala aku. Pacah. Pialanya nyaman di mana? Dingkuti. Jadi bulik sampai Banjar, duit 3,5 tadi habis gesan bagi kendaraan kawanku. Bodoh. Pialanya pecah. Ada hasil. Cerdas ya. Misalnya ditakoni dapat apa ya pengalaman. Waduh. Nah, abis itu yang kandangan ini tapi kandangan ini lumayan lah dapatnya lo hasilnya lo. Ya 1. Nah, 1.000. Kadang itu bangsat. Ada semuanya nyemetikan jokes. Nah, 1. Lainnya ini kandangan ini. Jadi ceritaku aku jadi musafir kapir yang berangkat ke Barabai, aku bawakan lagi ceritanya ke kandangan. Effortnya aku untuk stand up gitu. Alhamdulillah juara 1 semalam tuh lo. Juara 1. Habis itu ku ambung ibunya nih. Belum jauh dari Banjar aja. 100.000 belain aja. Bawa, namanya memalak ibu panitia karena pintar. 100.000 belain aja kok. Habis itu ya si Din. Mendatangi pas nonton lomba. Nah, aja 100.000 gitu. Bujuran dia mau. Caka 200 aduh. Enggak pintar. Ada pintar. Oh, nyampe pandar tuh pas jadi materi. Oh, mulai jalan. Mbak tuh ada pembagian door prize. Begitu pas angkat tangan aku. Dan pertanyaannya itu siapa nama si Din? Ya aku kenal aku sambat. Dapat kipas angin. Jadi memporong benar aku membawa tuh. Bawa borongan mulai ya kandangan. Wah, kipas angin makin cer ya. Keren kenal. Rasanya lah. Oke. Yang tinggi tuh. Iya, yang tinggi. Bawa terputar lah di kendaraan misalnya laju lah. Mbah tuh bulikannya kena lubakan pulang gara-gara kami melihat si warung jablay. Sampai ada pintar. Warung jablay di Jenderal nih, Cok. Ada rambi bang itu udah membawa kipas angin. Dan kan duit 1 juta tuh menang lo. Wah, kena ke jablay, Cok. Goblok. Rame, Cok, remang-remang di Jen. Singgahnya Pak. Kena lubakan aja parak bubur kami. Oh, kipas anginnya aman. Aman. Tapi butuhnya kacung. Yang lomba aku terakhir yang hari ini tadi tuh lucu agar dia. Kenapa? Gue ngeliatnya banyak banget kisahnya. Jadi kan lombanya tuh kan yang tadi guru lo, guru yang melawan guru-guru kocak tadi. Melawan guru-guru kocak. Jadi materiku tuh mengkritik. Wih, ku kritik langsung dengan materi. Dinas-dinas nih. Pembagian hadiah tadi hari ini. Bagi hadiah. Salam Isdin. Makasih lah kritiknya aja. Keren. Enak lagi kan. Oke. Tapi mau hanya masam gitu kayak. Masam. Ya, aku tuh juara harapan 2 tuh kayaknya aku kawa lebih tapi ya ngarannya kadar etika lah. Iya. Karena lu mengutamakan kritiknya lah. Lebih mengutamakan kritiknya. Tapi sini tersinggung. Ya Allah, Rabinder lah. Makasih lo kritiknya aja. Itu di suara Bumika berbisik ya. Pas Sidin julung hadiah juara menyalami. Makasih kritiknya aja. Oh, pian nonton Pak. Oh iya aku nonton paling muka aja sih. Gitu. Dan ternyata Sidin pimpinannya. Karena sini mereka tentu bungo. Karena tadi bilang. Keren. Bodoh. Dan apa sih namanya? Hari ini juga bisa pacar lah, dia dapat pacar di show juga lo. Oh kada? Aneh nih bodoh, kada riset lawan narasumber. Kada penting juga, mana risetnya? Dapat pacar siapa? Munadi lah. Munadi. Jadi dapat Jaharatus Assalamualaikum dari mana? Kada, lain dari stand up. Bukan show win gitu lain. Bukan. Kalau ya dari stand up sebenarnya ada dekatan dulu. Ya. Gara-gara jauh stand up. Gara-gara stand up. Ganteng mana anjing? Gara-gara stand up cuma ngali dikisahkan. Terlalu juga, tersarik juga Jaharatus Assalamualaikum. Oh iya, kada sarik banget tahu juga kisahnya. Jadi ceritanya tuh ada gue tuh kampus
ke kampusku. Tahu. Jadi komunitas stand up comedy itulah Ada biasanya Ghost to kerja sama lawan kampus, namanya punya program Ghost to Campus. Jadi kami bikin show di kampus ke kampus itu. Nah, karena aku tuan rumah ya lo. Win lah. Ini kita sebut. Karena aku tuan rumah ya lo. Jadi aku tuh kayak yang paling apa ya? Ampunnya lah, menguasai. Jadilah tampil aku nih. Pertama aku tuh tampil ke roasting kalau di kampus tuh kan BEM, roasting lucu benar tuh karena kebetulan kawananku juga tuh petingginya tapi lucu benar. Tak dan biasanya aku tuh kadang tuh ada stand up tuh kayak interaksi ke penonton. Kebinian kadang kebinian ku interaksi sudah nih stand up tiba-tiba ada yang follow. Ada yang follow nih Joko. Bis itu aku kira kan mahasiswa biasa ya, sesama mahasiswa aku kan udah berpikir siapa ini si penonton atau fallback Mbak tuh 2 hari atau 3 hari kayak aku tuh kayak iseng-iseng aja kayak anak mendm binian dalam ruang lingkup besar karena sebelum itu masih seorang pas aku mendm dan aku keinget yang ku DM nih orang yang memfollow aku beberapa hari lalu tepan Pandir sekalinya inya yang nonton aku yang ku bawa Ibu Pandir pada saat aku stand up. Jadi alasan inya memfollow tuh karena inya di riffing oleh nyawa. Iya. Dan rasuk bendera. Dan awalnya aku kada tahu. Aku awalnya tetap pakai gayaku dan ternyata Ikem yang nonton aku kah? Iya. Dan aku hanya sadar padahal pas udah becetan sekalinya yang ku bawa Ibu Pandir. Situ parah. Kayak endingnya ya inya dijodohkan. Lo nambahinnya itu lawan PNS aja. Dijodohkan. Jangan nih lawan komik tuh ada di masa depan ya. Baik lawan PNS. Aduh, cerita yang lain random. Oh berarti lawan Jahratus Assalamualaikum nih dapat di kan memang sekampus gitu Kak? Sekampus. Dan di tentang stand up dan pacar hari ini juga orang sugih lah. Kayak apa mengidentifikasinya orang sugih? Aku kenapa yakininya orang sugih di rumahnya tuh ada CCTV. Nah. Jadi memang lah. Maksudnya kayak kan dokter hewan gitu deh, ya CCTV gitu. Tapi kayaknya orang yang bisa CCTV di rumahnya tuh sugih ya. Itu persepsiku. Habis itu aku coba takoni ke buah Indomaret jarbuhannya lo, kenapa ikem merasa inya tuh sugih di rumahnya ada CCTV juga. Oh iya juga. Paling aja sebenarnya, tapi maksudnya kayak badannya aku aja merasa. Tapi kayak inya kan merasa sugih, Bang. Iya kan merasa lah. Kada merasa. Tapi nyata udah kayak kenapa rumahnya CCTV gitu nah. Alasannya apa? Kayak masalahnya tuh CCTV-nya tuh rumahnya CCTV. Komplek di sana tuh yang men-CCTV abahnya. Iya, sugih berarti. Nah. Jarnya aslinya abahnya men-CCTV seluruh gudang JNT ya. Makanya itu. Di sini pun di sini pun. Titip salam lawan Jahratus Assalamualaikum. Tapi kenapa Jahrat baik aja orang? Baik aja, alhamdulillah. Tapi CCTV. Aduh, macam-macam lah. Nah, itulah penggalan sedikit cerita Ari lah. Tapi maksudnya ada mimpi kada sih kayak udah anak ini suatu saat. Suatu saat lah. Tapi kayak iya. Di luar stand up atau apapun gitu nah. Kita di dalam stand up dulu. Kalau harapan dalam stand up ini jujur sebenarnya ada terbesit kalau bisa lolos suci lah. Oke. Kita kada tahu karena aku merasa aku nih masih anggapannya kalau di suci kayaknya aku nih masih muda dan perjalananku masih panjang. Masih panjang journey-nya ya. Nah, kita ada tahu kapan entah itu suci 1900. Maksud suci zaman AI sudah. Kita ada tahu. Nah, habis itu aku ada keinginan juga mulai special show ya lo kayak special show lah. Cuman kada tahu kapan entah beberapa tahun yang akan datang. Oh jadi keinginannya adalah suci dan special show. Itu di dalam stand up. Dalam stand up. Di luar stand up sugih. Oke. Ya tuh pikir anak menyalip. Anak menyalip Haji Ciut ya. Ada di kita. Dinda masanya nama bener lah. Amun hari bener ke orang kami kat. Ya sugih. Dan menikahi Jahratus Assalamualaikum. Amin. Jahranya nak kawin enggak? Lawan nyawa. Bepam? Kada kalau ya dapat pertanyaan apa itu? Udah. Kada kalau misalkan
kita santai dulu lah jarang santai dulu. Karena kayak itu anjing. Kadang kalau berarti jarangnya anak-anak kayak kawin lah. Ya, Bang. Tapi nikah. Itu Anda. dia Ari. Oke.